Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya karena ini pertemuan pertama kita, mungkin banyak di antara kalian yang belum mengenal ibu atau bahkan semuanya belum mengenal ibu. Jadi langsung saja perkenalkan, nama ibu Anugrah Tunisa Nur. Nah, anak-anakku sekalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Anugrah. Alamat ibu ada di Jalan 9 nomor 41 Bontoalat 2. Jadi, jika anak-anakku sekalian punya kepentingan atau keperluan dengan ibu, silakan saja datang ke rumah ya. Baik, jadi anak-anakku sekalian sudah mengenal ibu ya. Nah, sebelumnya ketua kelasnya kalian siapa? Absennya dibawa naik. Dengarkan ya namanya baik-baik. Ibu akan mengabsen. Syafira Dwi Ramadhani, Afni Amalia Asri, Elvi Susanti, Asmi Ramadana, Nurul Atmita. Baik, jadi semuanya hadir ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu tidak apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Jadi, materi pembelajaran kita pada hari ini ialah, Ibu hapus dulu ya. Jadi, materi pembelajaran kita pada hari ini ialah terkait dengan jurnal penutup. Ya, jurnal penutup. Nah, ada tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai pada hari ini ialah yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian jurnal penutup. Nah, yang kedua, siswa mampu mengetahui akun-akun apa saja yang ditutup. Nah, inilah dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian jurnal penutup. Yang kedua, siswa mampu mengetahui akun-akun apa saja yang ditutup. Nah, sebenarnya Ibu mempunyai PowerPoint untuk materi kita pada hari ini terkait jurnal penutup. Akan tetapi karena LCD-nya tidak ada, saya kirim lewat ketua kelas kalian ya. Nanti ketua kelas yang mengirim ke grup kalian. Jadi PPT-nya sudah ada ya. Jadi sudah siap belajar. Nah, baik.
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam siklus akuntansi itu kan dimulai dari transaksi-transaksi. Nah, dari transaksi-transaksi kemudian kita posting lagi ke dalam jurnal. Dari jurnal kemudian kita posting ke dalam buku besar. Dari buku besar kemudian kita posting lagi ke dalam neraca saldo. Dari neraca saldo kemudian dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian kemudian kita posting lagi ke dalam neraca lajur. Dari neraca lajur kemudian dibuatkanlah laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan disusun, maka dibuatkanlah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, ada yang tahu tidak apa sih itu jurnal penutup? Ya, silakan anak-anakku sekalian mengeluarkan pendapatnya. Apa-apa yang kalian ketahui terkait jurnal penutup. Nah, baik, silahkan. Ya, betul apa yang dikatakan temannya tadi bahwa jurnal penutup itu ialah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat dari penutupan ini, saldo akun-akun tersebut menjadi nol di awal periode akuntansi. Nah, Ibu tulis ya pengertian dari jurnal penutup agar anak-anakku sekalian ketika lupa bisa membuka catatannya kembali. Jadi jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk Nah, mungkin anak-anakku bisa tulis pengertian dari jurnal penutup di buku catatannya ya. Nah, pertanyaan ibu kemudian ialah, kenapa sih kita buat jurnal penutup? Ada yang tahu tidak? Jadi, kenapa kita harus buat jurnal penutup? Karena fungsi utama jurnal penutup ini ialah untuk menutup atau mengakhiri pencatatan periode berjalan. Nah, untuk bisa melanjutkan pencatatan kita ke periode selanjutnya. Nah, jika jurnal penutup ini tidak ada, maka kita tidak bisa menutup. Kita tidak bisa melanjutkan pencatatan kita ke periode berikutnya. Nah, ini kan secara teorinya atau secara garis besarnya. Kemudian pertanyaan ibu ialah, prakteknya itu gimana sih? Prakteknya itu gimana? Ada yang tahu tidak seperti apa prakteknya? Ya, anak-anakku sekalian mungkin ada yang tahu, silahkan keluarkan apa pendapat kalian. Salah tidak apa-apa, intinya berbicara dulu lah apa yang kalian ketahui. Ya, jadi baik, karena tidak ada yang tahu, jadi prakteknya itu kan kita membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan akun sementara, bukan akun preposisi. Nah, akun itu ada dua, akun sementara dan akun preposisi. Nah, akun preposisi ini yang dimaksudkan ialah yang terdapat di dalam neraca, sedangkan akun sementara itu yang terdapat di laporan laba rugi yang tidak akumulasikan dalam setahun itu berapa. Seperti akun penjualan, ini akun sementara ya, misal dari Januari itu Desember berapa gitu. Nah, inilah akun-akun sementara yang saya maksudkan tadi di pengertiannya. Nominal sementara inilah
yang akan kita buatkan jurnal penutup atau yang mau kita nolkan saldonya. Nah, pertanyaan ibu lagi, kenapa kita harus menolkan? Ada yang tahu tidak? Nah, kenapa kita harus nolkan saldonya? Karena agar supaya periode selanjutnya itu kita bisa hitung ulang lagi dari Januari sampai Desember tahun depan itu berapa lagi. Nah, jika kita tidak nolkan saldonya, maka dia akan bertambah terus totalnya. Dia akan bertambah terus. Misal, dari Desember 2017 sudah menjadi 2 miliar, ketika kita tidak tutup, maka nanti Desember 2018 bisa menjadi 4 miliar atau bahkan sampai 5 miliar. Nah, akan tetapi ketika kita tutup dan nolkan, maka nanti di Januari 2018 itu akan nol lagi, dia hitung ulang lagi. Nah, inilah tujuan dari jurnal penutup. Kita mau nolkan saldonya. Nah, baik, dalam menyusun jurnal penutup itu tidak semua akun kita buatkan jurnal penutupnya. Hanya akun-akun sementara termasuk prepay yang akan kita buatkan jurnal penutup. Nah, karena ini perusahaan jasa yang mau kita jelaskan, sebenarnya tidak jauh beda sih dengan jurnal penutupnya di perusahaan dagang. Cuma di perusahaan dagang itu ada yang namanya akun persediaan. Nah, ini akun persediaan akan dibuatkan kolom khusus lagi untuk akun persediaan. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya bahas jurnal penutup perusahaan jasa. Ya baik, langsung saja. Ada 4 akun yang ditutup. Yang pertama ada akun pendapatan. Bagus dulu ya. Nah, ada 4 akun yang mau kita tutup. Yang pertama ada yang namanya akun pendapatan. Yang kedua ada yang namanya akun beban. Kemudian yang ketiga ada akun ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir ialah akun prepay. Nah, inilah 4 akun-akun yang ditutup. Yang pertama akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga akun ikhtisar laba rugi, dan yang keempat akun prepay. Nah, kita jelaskan yang pertama dulu, yaitu akun pendapatan. Bagaimana sih jurnalnya akun pendapatan? Jadi jurnalnya itu untuk akun pendapatan ialah pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Nah, inilah jurnal dari akun pendapatan, yaitu pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Pertanyaannya kemudian ialah, kenapa pendapatan di debit, ikhtisar laba rugi itu di kredit? Padahal saldo normal dari pendapatan itu ialah ada di sisi kredit. Nah, kenapa? Karena ketika pendapatan itu di kredit, lalu kemudian diposting ke buku besar kembali, maka totalnya akan double. Nah, karena ini jurnal penutup, mau kita nolkan saldonya, maka pendapatan itu dipindahkan ke sisi debit. Ikhtisar laba rugi di kredit. Itu tujuannya untuk menolkan saldonya. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua. Ini untuk akun pendapatan yang tadi ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Akun beban. Jurnalnya itu ialah ikhtisar laba rugi pada beban. Nah, sama seperti pendapatan. Kenapa beban di kredit? Karena saldo normal dari beban itu ada di debit. Nah, sehingga kita pindahkan ke sisi kredit untuk menolkan saldonya tadi. Nah, kemudian kita langsung saja lanjut yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi. Nah, di akun ikhtisar laba rugi ini terdapat 2 jurnal. Yang pertama ketika perusahaan laba dan yang kedua ketika perusahaan rugi. Nah, perusahaan itu laba ketika ikhtisar laba rugi sisi kredit lebih besar dibandingkan dengan saldo di debit, atau ketika sisi kredit dikurangkan dengan sisi debit maka hasilnya itu positif.
Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya untuk yang laba yaitu ialah eh, ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, kenapa modal ini ada di kredit? Ini menandakan bahwa perusahaan itu laba. Nah, karena pertambahan modal itu akun normalnya kan di kredit. Nah, inilah kenapa modal ini di kredit, yaitu untuk ini menandakan bahwa perusahaan itu laba. Nah, kemudian bagaimana untuk perusahaan yang rugi? Nah, perusahaan rugi ini ketika sisi debit ikhtisar laba rugi lebih besar dibandingkan dengan sisi kredit, atau ketika sisi kredit itu dikurangkan sisi debit maka hasilnya negatif. Nah, jurnalnya bagaimana? Ini untuk jurnal yang rugi yaitu modal pada ikhtisar laba rugi. Nah, kenapa modal di debit? Nah, ini menandakan bahwa perusahaan itu rugi, menandakan bahwa keuangan perusahaan itu berkurang. Nah, kenapa itu di debit? Sebesar nominal di suatu perusahaan dalam setahun tersebut. Nah, yang keempat kita lanjut ya. Yang keempat ialah akun Prive. Nah, jurnal dari akun Prive ini sendiri ialah modal pada Prive. Nah, seperti yang saya katakan tadi pada akun pendapatan, beban, dan ikhtisar laba rugi. Nah, kenapa Prive dikredit? Karena akun nominal dari Prive itu kan ada di debit. Nah, sehingga kenapa Prive dikredit? Itu tadi karena akun nominal dari Prive ada di debit. Nah, inilah 4 jurnal penutup atau akun-akun yang ditutup, yaitu akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan akun Prive. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu akan memberikan tugas, yaitu anak-anakku sekalian kerjakan yang ada PPT tadi yang dikirimkan oleh ketua kelasnya tadi. Itu ada soal di slide terakhir. Mungkin anak-anakku sekalian bisa mengerjakan. Minggu depan kita diskusikan apa-apa yang anak-anakku sekalian belum pahami. Baik, sebelum Ibu keluar, apakah anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Mungkin ada yang belum dimengerti. Baik, kalau semuanya paham, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.